Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Maki Peduli yang Allah rahmati, insyaallah pada kesempatan kali ini saya Nurfalah akan menjelaskan sedikit bahasan tentang durusun minal Quran, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari Al-Quran Al-Karim. Dan pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah al-isti'adzatu wal basmalah. Di sini ada dua istilah, al-isti'adzatu dan yang kedua al-basmalatu. Dua istilah yang melekat kuat pada keseharian kita, apalagi bagi seorang muslim yang senantiasa membaca Al-Quran. Pembahasan tentang isti'adzah wal basmalah di sini tidak panjang, mungkin masuk kategori tafsir muyassar, tafsir yang mudah-mudah saja, yang singkat-singkat saja. Dengan buku yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah kitab Silsilah. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, al-isti'adzatu, ma'anil kalimat, makna dari kalimat-kalimat atau dari kata-kata. Al-isti'adzatu, apa yang disebut dengan isti'adzah? Kalau kita ambil padanan katanya, maka orang Indonesia, kalangan kita mungkin biasanya menggunakan istilah ta'awudz. Al-isti'adzatu. Bagaimana isti'adzah? Isti'adzah adalah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi yang disebut isti'adzatu ialah ungkapan kita ketika melafalkan atau melafazkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lantas apa makna yang ada pada susunan kata ini? Mengapa kita harus mengetahui maknanya? Karena ini adalah sebuah ungkapan yang tidak akan memiliki faidah bagi siapa yang tidak memahami makna yang ada padanya, yang terkandung pada susunan kata tersebut. Maka di sini bahasan selanjutnya adalah makna isti'adzah. Setelah kita mengetahui bahwa isti'adzah itu adalah ungkapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka selanjutnya adalah tugas kita untuk memahami apa makna yang terkandung dalam susunan kata yang barusan kita ucapkan. Maka di sini kita dapatkan bayan, kita dapatkan penjelasan. Tergolong pada penjelasan atau bayan yang singkat, namun tidak mengurangi kebutuhan kita untuk memahami satu kata tersebut. Dimulai dari kata a'udzu. A'udzu, kalau kita gali dari segi bahasa, maka a'udzu itu adalah sebuah kata atau fi'lun yang di dalamnya terkandung dhamir, kata ganti ana, saya. A'udzu, saya. Maka a'udzu di sini dijelaskan maknanya adalah as'alu. As'alu itu aku meminta. Allah, kepada Allah. Jadi saya meminta kepada Allah an yub'ida anni, agar Allah yub'ida, ab'ada yub'idu, menjauhkan. Kemudian karena sebelumnya ada an, maka akhir kata yub'idu jadi yub'ida. Aku meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan anni, dariku, syarras syaitani, syarra kejelekan, asyaitani, kejelekan siapa? Kejelekan syaitan.
Jadi nampak jelas bagi kita bahwa makna dari a'udzu kita dapati maknanya adalah permintaan kita kepada Allah agar Allah menjauhkan diri kita dari kejelekan-kejelekan syaitan, kejahatan-kejahatan syaitan. A'udzu ini baru makna a'udzu. Kemudian yang berikutnya adalah asyaitan. Dan kalau kita cermati maka a'udzu di sini adalah bentuk kita meminta agar Allah melindungi atau permintaan agar kita dilindungi oleh siapa? Oleh Allah. Dari siapa? Minasyaitan. Maka kata selanjutnya yang harus kita bedah adalah kata syaitan. Maka kalau kita baca literatur yang ada, apalagi tulisan para masyaikh juga ulama-ulama, maka banyak bayan penjelasan yang akan kita dapatkan beraneka ragam. Namun pada kesempatan kali ini yang singkat adalah syaitan di sini bermakna ismun, satu nama, min asma'i, dari nama-nama iblisa, iblis. Jadi syaitan itu adalah salah satu nama dari nama-nama iblis. Jadi syaitan tergolong kepada bagian dari iblis. Ar-rajim, kemudian kata berikutnya adalah ar-rajim, yang menjadi sifat yang disematkan kepada syaitan, asy-syaitan ar-rajim. Maka di sini disebutkan sifat syaitan itu ar-rajim. Apa makna dari ar-rajim? Di sini bermakna ar-rajim al-ba'idu, yang jauh an rahmatillah, dari kasih sayang Allah. Jadi nampak jelas bagi kita bahwa syaitan itu berbanding terbalik dari apa yang kita inginkan selaku manusia yang mukmin, yang beriman, selaku muslim. Kita itu menginginkan rahmat Allah, sementara syaitan itu adalah makhluk yang jauh dari rahmat Allah. Maka harus kita pahami dan semestinya kita memahami bahwa ketika kita ingin rahmat Allah, jawabannya adalah jauhi syaitan. Dan jawaban kedua, ketika kita mendekati kepada syaitan, itu adalah jawaban kita bahwa kita itu tidak menginginkan rahmat Allah. Selanjutnya, ada penjelasan di bawahnya bahwa ya qara'ul muslimu, seorang muslim membaca isti'adzah tadi, ungkapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qabla an yabda'a bi qiraatil Qur'anil Karim, sebelum yabda'a memulai bi qiraati membaca Al-Qur'ani Al-Karim, Al-Qur'an yang mulia. Jadi seorang muslim membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran, dan memang itu adalah hal yang dilakukan oleh kita. Sebelum kita misalkan membaca surat Al-Ikhlas, kita membaca dulu ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apabila di awal surat maka kita membaca basmalah. Kalau tidak ada atau kalau kita membacanya di tengah surat, kita ta'awudz lalu membaca ayatnya langsung. Itu adalah pemaknaan dari ta'awudz atau isti'adzah, ungkapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi permintaan kita kepada Allah agar Allah melindungi kita dari syaitan yang jauh dari rahmatnya, gitu. Berarti mafhum terbaliknya adalah bahwa kita itu meminta agar rahmat Allah senantiasa menaungi kita. Selanjutnya, durusun minal basmalah, pelajaran dari basmalah. Basmalah itu apa? Kalau kita atau anak-anak anak kecil yang belajar agama biasanya disebut bismillah gitu. Nah, di sini ada istilah basmalah. Tadi isti'adzah, sekarang basmalah. Tidak jauh dari istilah ini, maka basmalah adalah gabungan kata yang kita bisa lafazkan menjadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah itu ungkapan bismillahirrahmanirrahim. Nah, lantas selanjutnya apa makna dari basmalah? Di bawahnya ada makna basmalah, makna yang terkandung dari basmalah, dari bismillahirrahmanirrahim. Abda'u, jadi sebelum ungkapan basmalah ini bismillahirrahmanirrahim, di awalnya abda'u. Yang saya tahu bahwa memang ulama
menyimpan kata abda'u sebagai takdir yang dihilangkan. Jadi ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu hakikatnya kita mengucapkan abda'u bi bismillahirrahmanirrahim, tapi dihilangkan gitu. Sehingga yang tersisa hanyalah bismillahirrahmanirrahim, dan memang itu sudah cukup. Jadi ungkapan bismillah itu adalah ungkapan yang digunakan untuk ibtida'i, abda'u, untuk memulai. Dalam banyak perkara bismillah itu atau basmalah itu digunakan untuk memulai satu kegiatan. Maka nanti akan kita dapatkan contohnya satu saja. Yaqra'ul muslimu, diungkapkan di sini, seorang muslim membaca bismillahirrahmanirrahim. Ungkapan bismillahirrahmanirrahim fi awalis surat, yang pertama, bismillah atau basmalah itu diungkapkan, dilafazkan oleh muslim itu fi awalis surati. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa muslim itu membaca ta'awud atau isti'adzah di awal sebelum membaca Al-Quran. Nah, di sini juga fi awalis surati dibacakan basmalah. Jadi setelah ta'awud kemudian basmalah di setiap awal surat. Wa yaqulul muslimu, dan seorang muslim itu membaca bismillahirrahmanirrahim, lafaz basmalah fi awalil akli, ketika awal akan memulai makan. Jadi basmalah juga selain dilafazkan sebelum kita membaca Al-Quran, setelah membaca ta'awudz, juga ketika kita hendak makan, maka kita membaca basmalah. Namun dalam pembelajaran kali ini tidak dibongkar makna dari basmalah. Namun mungkin secara singkatnya basmalah itu kalau diterjemahkan, bismillahi asalnya bi ismin, jadi terpisah, ba kemudian ismun. Namun yang saya tahu karena seringnya orang Arab menggunakan kata ini, maka menjadi bismi. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Di sini sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari bayan-bayan para ulama, maka dibagi dua kata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Satu diantaranya memiliki makna bahwa yang menjadi sifatnya itu melingkupi seluruh manusia, baik mukmin atau kafir. Namun yang satunya lagi hanyalah diberikan kepada mereka yang beriman saja, gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang durusun minal Quran, pembelajaran Al-Quran terkait isti'adzah dan basmalah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.